Setelah beberapa waktu bahas casing yang gede sampai sedang, kali ini saya kedatangan lagi satu casing yang compact nih. Ini casing mungkin temanya casing simple, apa adanya kali ya? Yap, dan ini adalah VBR E90. Sebelum bahas casingnya, dalam box kita dapat pernak-pernik tambahan sob. Kayak handle-nya ini nih, agak aneh sih karena warnanya abu-abu gini, padahal casingnya warna hitam. Nggak sinkron gitu. Sama dia bahannya plastik ya, bukan besi. Lalu ada kaki-kakinya si casing ini yang ternyata belum terpasang. Kakinya ini berbahan karet, jadi ngebuat casingnya nanti nggak licin. Terus penutup PCIe. Sisanya sih standar aja, kayak baut-bautan sama kabel tis. Anehnya di sini, kalau teman-teman mau pasang handle-nya, itu ngebautnya dari dalam alias dari bawah. Sepengalaman saya sih, casing yang punya handle kayak gini, dibautnya itu dari atas ya, ini malah di bawah. Yang artinya, kita harus nentuin dulu mau pasang handle atau enggak sebelum kita ngerakit di casing ini. Karena kalau mau baut dan lain-lainnya udah kepasang, ya bakal repot sih ngebautnya. Belum apa-apa udah nemu keanehan aja nih. VBR E90 ini merupakan sebuah casing MATX yang compact, punya desain sederhana sekali. Mulai dari ukurannya dulu yuk. Casing ini punya dimensi compact dengan panjang di 375 mm, lebar di 185 mm, dan tinggi di 298 mm. Ini casing cukup slim, nggak terlalu lebar. Sangat cocok buat yang mejanya kecil. Pada bagian hampir keseluruhan casing ini punya bolong-bolong mesh yang bolongnya itu lumayan gede, tapi sayangnya nggak ada satupun dust filter di casing ini. Jadi harus rajin-rajin bersih-bersih ya. Lalu I/O front panelnya terletak di bagian depan kanan, mudah dijangkau kalau kamu taruh ini di atas meja. Kelengkapannya cuma ada 3 aja, tombol power, USB 3.0, dan USB Type-C. Dan yap, ini adalah Type-C siluman, alias dia ngikut ke port USB 3.0. Bagian belakang casing ini standar aja, dengan jumlah PCIe slot itu ada 4, dengan sistem patah permanen pastinya. Overall bahan casing ini sih biasa aja ya, nothing special. Untuk buka side panel pada casing ini, sistemnya pakai baut konvensional 4 titik. Saya sangat menyarankan untuk memposisikan casing ini dalam keadaan tertidur, karena side panelnya ini nggak punya pengunci tambahan. Jadi misal 4 bautnya itu udah kita lepas, ya otomatis dia bakal langsung gedubrak, jatuh kalau kamu posisikan casingnya itu berdiri. Ketebalan kacanya sih standar aja ya sob, sedangkan sisi satunya itu nggak bisa dibuka sama sekali. Bagian dalam casing ini benar-benar polos gitu aja, kayak apa adanya aja. Cuman ada kabel PSU, front panel, dan di atas depan itu ada bracket untuk PSU. Ini sih murni definisi dari sederhana ya, benar-benar nggak ada sekatan apapun. Beralih ke dukungannya sendiri, casing ini mendukung Mobo ITX maupun ATX hingga 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler maksimal di 160 mm, cukup tinggi untuk seukuran casing compact. Lalu panjang VGA maksimal itu di 355 mm, tapi saya sendiri kurang yakin bisa dimaksimalkan, karena nantinya bakal kepentok sama kabel-kabel dari PSU. So, ini gak bisa jadi patokan mutlak ya sob. PSU itu bisa muat ukuran ATX. Fan casing ini bisa muat total 6 buah, di atas 2, di bawah 3, dan di belakang 1. Dengan catatan, kamu nggak pakai storage tambahan. Nah, untuk storage tambahan itu saya kurang bisa memastikan juga total yang bisa disupport itu berapa. Kalau teman-teman nggak pakai fan bagian bawah, itu bisa diisi storage semua tuh. Mau HDD 3,5 ataupun SSD 2,5. Tapi di sini saya akan mencantumkan sesuai spek aja ya, yaitu masing-masing 1 buah. Baiklah, saya akan rakit di casing ini, dan seperti biasa, saya akan bagikan pengalaman rakitnya, beserta saya akan sebutkan hal-hal yang saya sukai maupun saya kurang sukai dari casing ini.
Oke, selesai sudah dirakit. Dan hasilnya ternyata tidak sesulit yang saya pikirkan sih. Jujur, yang ngebingungin itu adalah kabel manajemen dan penempatan storage seperti HDD. Bingung aja gitu, mau gimana konfigurasinya. Tapi overall pengalamannya sih biasa aja ya. Paling saran dari saya itu kabel-kabelnya ini dirapihin pakai velcro, jangan kabel tis. Karena kalau kita itu pakai kabel tis, bakalan susah kalau kamu mau lepas atau gunting kabel tisnya. Sempit soalnya sob ini tempatnya, takutnya nanti malah yang kepotong itu kabelnya. Sama saran tambahan dari saya yaitu pasang fan di bagian bawah ya, setidaknya 2 lah sebagai intake. Kalau saya di sini nggak pasang karena fan-nya nggak ada lagi yang warna hitam. Hehe. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai, kita intip dulu harganya yuk. VBR S90 ini punya harga di 420.000, tersedia warna hitam maupun putih. Baiklah, hal yang saya sukai dari casing ini yaitu ukuran. Tentu aja, ukuran compact ini cocok buat kalian yang ruangan atau mejanya sempit. Lalu desainnya juga saya cukup suka sih, gak banyak aneh-aneh atau pernak-pernik yang gini gitu, sederhana aja. Dan di luar dugaan, dukungannya juga lumayan bisa diandalkan untuk komponen PC yang ukurannya terbilang cukup gede. Tapi tentu ada juga hal yang kurang saya sukai dari casing ini. Mulai dari yang kelihatan dulu nih, yaitu handle-nya. Ini kenapa yang dikasih warna abu-abu coba ya? Bener-bener gak matching aja sih, kecuali kalau casingnya warna putih, baru deh cocok. Tapi kalau hitam gini, malah aneh kan jatuhnya. Lalu gak adanya bonus perintilan seperti dust filter atau fan casing. Ini bener-bener polos aja. Sisanya sih paling karena saking polosnya casing ini ya, kasarnya bener-bener kopong gitu ya, gak ada kompartemen tambahan apapun. Jadi ngasih kesan ala kadarnya aja sih. Agak ngebingungin juga ke kitanya pas ngerakit. Kabel manajemennya mau gimana, story konfigurasinya seperti apa, fan casing juga lubangnya sama semua. Jadi panduan untuk ngerakit di casing ini minim banget. Sedikit banyaknya akan menyulitkan para pemula. Terlebih VBR gak punya website resmi atau manual book di dalam paket pembeliannya. Ya itu semua gak lepas dari harga yang diberikan sih ya. Karena emang harga 400 ribuan untuk casing compact itu memang rata-rata begini fiturnya. Sisanya soal desain yang berbicara. Seperti yang kita tahu, soal desain itu selera. Gimana menurut pendapatmu sob? Apakah selaras dengan saya? Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal casing compact satu ini.